Halo, kembali lagi bersama Bunda El. Hari ini kita akan membahas tentang Amarjoni, tentang apa yang terjadi dengan keretakan di hubungan rumah tangganya. Oke, mungkin bisa dimulai, Mas? Nah, ini kan Amarjoni ini dia melihat statementnya kalau dia Iris Bella bilang bercerai, dia siap bercerai. Itu tanggapan Bunda gimana? Oke, dilihat dari sisi garis tangan dan zodiak ya, karena sekarang ini Bunda tidak mendapatkan garis tangan dari Mas Amarjoni, cuma dari zodiaknya Amarjoni itu lahir di 8 Juni 1993 ya. Jadi kalau untuk Sio, kita berbicara tentang Feng Shui, salah satu dari buku Bunda Feng Shui Cinta ya, itu dia berada di bawah zodiak Sio ayam air dominan. Ya, Sio ayam air dominan. Ayam tuh kayak gimana sih? Kalau kita lihat ayam jago tuh pasti lehernya ke atas gitu ya. Dia maunya menjadi orang atau self center. Jadi dia tuh punya satu kemampuan, kalau dilihat dari total angka numerologinya 8 Juni 1993 totalnya adalah 9. Itu dia punya satu kapasitas universal influences atau mampu untuk bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kalau dilihat dari Amarjoni. Tapi kembali lagi dengan statement yang tadi dia katakan, dia siap untuk bercerai dengan itu Risma. Itu kalau Bunda lihat itu kok hanya sekedar emosi yang dia lontarkan. Kembali lagi seperti yang Bunda katakan bahwa sionya dia itu sio ayam. Ayam itu sifatnya tuh sedikit arogan. Dia tidak pernah mengakui apa kata hati mereka. Kayak gitu. Jadi Bunda pikir itu nggak seperti apa kata hati dia, enggak. Dia sepertinya masih tetap mencintai istrinya, meskipun secara ego dan secara hal-hal yang lain-lain dia merasa oke, kalau dia digugat istrinya dia siap, oke siap. Tapi itu menurut Bunda itu hanya ego aja, bukan karena kemauan dia atau kata hati dia seperti itu, tidak. Itu. Tapi kan melihat sisi sosoknya Amarjoni ini kan dari saat wajahnya dia kayak terpurung tuh. Apakah dia melakukan kesalahan ini kan kedua kali? Kesalahan kedua kali itu emang iya. Pada dasarnya kalau sesuai dengan astrologi, Bunda El lihat ini Amarjoni itu pada dasarnya orangnya baik. Kenapa? Angka 8 di tanggal lahir dia itu menunjukkan power atau kekuasaan. Sedangkan di bulan Juni itu lebih menunjukkan kepada sifat welas asih dan cinta kasihnya dia. 1993 itu total angkanya kalau tidak salah di angka 1 ya. Itu dia punya sifat leadership. Jadi Amarjoni ini akan melakukan segala cara untuk orang yang dia cintain. Dan dia itu nggak mau orang tuh melihat dia bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang dia harus lakukan. Nah, mungkin dia akan mencari cara duit gampang. Jadi dia kalau ada satu kesempatan bisa dapat duit dengan gampang, dia akan ambil karena dia berani berspekulasi. Dia mau menjadi orang besar. Makanya Bunda nggak tahu apakah ini salah satu cara dia untuk memenuhi kebutuhannya atau apa, Bunda juga kurang tahu. Tapi kalau melihat dari segi Bunda ini, Iris Bella itu apakah dia siap untuk melakukan yang perceraian? Iris Bellanya sebetulnya sama-sama masih sama mencintai, cuman sama-sama capek. Kenapa sama-sama capek? Karena mereka berdua ini tidak tahu tentang diri sendiri. Tidak tahu tentang saya ini seperti bagaimana, yang satu sama seperti bagaimana. Yang mereka tahu hanyalah idealisme secara umum. Gitu, bahwa kalau pernikahan harus begini, kalau sebagai suami harus begini, istri sebagai ini, hanya dogma-dogma yang mereka terima secara umum. Tapi pemahaman tentang diri sendiri itu belum. Nah, itu salah satu kenapa Bunda itu tergerak hati untuk menulis buku ini nih, Feng Shui Cinta. Jadi Feng Shui Cinta ini ditulis Bunda itu supaya orang-orang bisa memahami tentang diri mereka masing-masing. Sifat mereka bagaimana, emosi mereka bagaimana, jalan berpikir mereka itu seperti apa. Karena energi alam semesta itu nggak akan bakal bisa menipu. Tapi kalau menurut Bunda itu Amarjoni itu masih sayang nggak sih? Sayang dong. Sayang, cuman dia tuh karena memang sio ayam ya. Kalau sio ayam itu kan lihat sendiri kalau ayam jago tuh kepalanya ke atas. Jadi dia mau dalam sisi terpuruk apapun dia merasa enggak, saya nggak apa-apa. I am okay. Egonya dia tuh tinggi banget dan dia tuh pengen selalu terlihat sempurna di depan siapapun, baik di depan istrinya, baik di depan yang lain-lain.
apakah Marjoni ini sayangi karena ada anak? Tidak juga. Kalau Bunda lihat tidak juga. Memang agak sedikit susah ketika orang sudah berada dalam bisnis seperti itu, apalagi menggunakan itu, gitu ya. Tapi niat atau intent awal kenapa dia berbuat seperti itu tidak lain tidak bukan adalah karena dia ingin menonjol, dia ingin menjadi sempurna. Tapi mungkin salah ya, W-nya salah. Ini kan Marjoni ini kan sudah melakukan kedua kali kesalahan dalam melakukan yang Iya, dilakukan. iya. Ini dari Bunda L ini, apakah dia masih melakukan seperti ini atau dia tempatkan? Bisa jadi. Tapi Bunda berharap karena kalau dari energi atau beberapa foto-foto yang masuk ke meja redaksi Bunda, energi negatif itu belum hilang. Itu bisa jadi ketiga kalinya. Tapi Bunda berharap semuanya itu bisa dinetralisasikan dan Bunda berharap Marjoni tidak mengulanginya lagi. Seandainya ketika dia ingin berbalik dengan awal lagi atau apapun ya, ini kan kalau dilihat versi masyarakat ini kan setiap melakukan acara di pengajian itu Marjoni itu males melihat mukanya Iris Bella itu dari pandangan Bunda gimana? Gimana Mas? Jadi gini, setiap ada acara di pengajian di tempat Pengajian. dia saling bertemu dengan Marjoni dan Iris Bella. Nggak mau lihat-lihatan. Itu ada Iya. nggak sih? Apakah dia gue salah nih? Gue malu nih. Sepertinya enggak. Ini lebih kepada gengsi. Gengsi. Gengsi apa ya, mungkin kalau mau Bunda bukakan adalah sebetulnya gue melakukan ini tuh demi lo, istilah kata gitu. Tapi gue berharap lo tuh bisa memahami gue, tapi kalau lu sampai sekarang tuh nggak bisa ngertiin gue, malah memojokkan gue dengan keinginan lu yang begitulah. Dan dia juga mungkin berharap perempuan tuh ya harusnya bisa nurut sama laki-laki. Ini saya Bunda nggak tahu apakah ini sudah terlihat atau belum, Bunda kurang tahu. Tapi kalau melihat dari Iris Bellanya itu kan dari raut wajahnya Sangat sedih. Sangat Terpuruk, sedih, kan? dia terpuruk, dia sedih, dia tidak bahagia. Ini karena sama. Jadi kedua belah pihak ini punya perasaan yang sama bahwa kamu kok nggak bisa ngertiin saya. Yang satu juga kamu kok nggak bisa saling menuntut untuk bisa saling mengerti. Karena masing-masing saling tidak memahami bidiknya itu bagaimana, si Marjoni bagaimana, sehingga terjadilah kasus ini. It is a simple things. It's a simple things karena semua manusia itu hanya bisa melihat penampakan. Manusia hanya bisa melihat apa yang terlihat. Manusia kurang memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri sehingga terjadilah miskomunikasi, kurangnya komunikasi yang baik tentang pemahaman atas diri sendiri dan timbullah satu konflik dan masalah dari yang kecil, masalah yang biasa akhirnya numpuk menjadi besar. Nah, emosi Marjoni ini juga lumayan agak keras ya. Dia diem. Dia air ya, sifatnya tuh air dominan. Air seperti apa? Air tuh tenang, tapi kalau di dalam bergejolak kita nggak pernah tahu. Semakin dalam, semakin masalah, semakin dia tuh nggak akan pernah mau ngomong apa yang terjadi. Jadi siapa pasangannya namanya? Iris ini juga kadang-kadang, gue ini bingung ngertiin lu gimana sih gitu loh. Gue tuh nggak paham lu karena lu nggak pernah mau ngomong sama gue. Di satu sisi Marjoni, lu kudu ngerti gue meskipun gue kagak ngomong. Ya nggak bisa. Timbullah masalah-masalah itu. Sampai berefek pada ego yang mengakibatkan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang saling menyakiti. Ya mungkin terakhir yang lihat video ini mungkin Ya. dia melihat fungsi fungsi cintanya Bunda, mungkin dia nanti sadar. Coba dong. Ceritanya boleh nanti sadar. Ya ini, Ini mudah-mudahan lihat video ini mungkin nanti amat bisa. Ya, ini ada beberapa tips-tips ya di dalam buku Bunda ini mengenai diri kita. Berarti nanti selama yang Iris belakan atau diceritakan sama Marjoni itu dia siap untuk bercerai, apakah dia bisa balik lagi? Kenapa? Kan Bunda sih berharap tidak ada perceraian dalam satu rumah tangga. Bunda sih berharap kalaupun memang
Tapi kembali lagi susah ya kalau energinya sudah maksimal, udah sama-sama negatif, itu pasti akan terjadi perpisahan. Tapi Bunda tetap berharap karena semua energi itu tidak ada yang tetap. Everything's move, everything's vibrates. Ya, jadi Bunda akan tetap selalu berharap pada hal-hal yang sifatnya positif. Kembali lagi, kalau bisa kalian baik-baik, berbalikan lagi, belajar mengenali diri sendiri, berubahlah dan tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik dan negatif. Terakhir dong Bunda, Ya. coba kasih tips sedikit buat Bunda El di video urutan yang oke, langsung Bunda cari. Tipsnya, Tipsnya apa tadi? oke ya, tipsnya ini ada beberapa tips ya, beberapa kata. Orang bijak adalah mereka yang tidak pernah menghakimi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Berbekal ketulusan dan kebenaran, ia selalu berusaha untuk memahami bahwa dirinya adalah bagian dari alam sekitar. Terima kasih.